Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlengkapan bekam SOP Perkumpulan Bekam Indonesia adalah kop bekam. Kop bekam ini terdiri dari beberapa ukuran yang disesuaikan dengan kondisi tubuh klien. Pompa bekam. Pompa bekam ini adalah sebagai alat bantu untuk menarik kulit dengan bantuan kop bekam yang tadi di awal saya sampaikan. Jadi ini untuk menarik kop bekam ke permukaan kulit klien. Lancing device. Lancing device ini adalah sebagai tools atau sebagai alat untuk memasukkan lancet atau jarum di dalamnya. Lancing device ini berbentuk stainless ataupun plastik, bisa digunakan untuk memasukkan lancet di dalamnya dengan tadi dibuka ulirnya kemudian difiksasi agar kita mengetahui baik tidaknya atau berfungsi tidaknya dari lancing device tersebut. Lancet atau disebut juga dengan jarum steril, jarum yang tidak pernah digunakan kepada klien disebut dengan jarum steril. Ya, ketika sudah dibuka maka sudah tidak steril lagi. Dan ukuran daripada jarum steril ini atau lancet ini adalah menggunakan ukuran 21G. Pisau bisturi. Ini adalah pisau bisturi atau pisau bedah yang digunakan sebagai metode bekam syartoh, ya, sesuai dengan SOP Perkumpulan Bekam Indonesia. Ukuran yang direkomendasikan oleh Perkumpulan Bekam Indonesia adalah 15. Scalpel. Ini adalah alat bantu untuk memasukkan pisau bisturi di ujungnya atau di bagian yang sudah diposisikan sesuai dengan letak dan alurnya. Menggunakan pisau bisturi ini berbagai teknik bisa digunakan dengan metode syartoh. Wadah instrumen. Wadah instrumen ini adalah digunakan untuk alat atau tempat instrumen alat bekam di dalamnya. Mangkok kecil atau mangkok stainless adalah digunakan untuk penampungan darah bekam, kemudian diusahakan yang ada tutupnya. Sarung tangan atau handscoon adalah digunakan untuk persiapan praktek bekam. Dan sarung tangan ini adalah harus dalam kondisi steril. Ini adalah masker. Ini wajib bagi terapis bekam dalam melakukan sebuah tindakan praktek bekam. Dan masker ini wajib digunakan satu kali untuk satu klien. Apron atau skort atau celemek adalah digunakan ketika kita akan melakukan terapi tindakan bekam. Baju klien ini digunakan sebagai penutup badan klien agar si klien merasa privasinya terjaga. Minyak zaitun. Minyak di zaitun ini digunakan sebagai antiseptik ketika kita akan melakukan tindakan bekam. Awal tindakan bekam digunakan antiseptik dengan minyak zaitun. Alkohol dengan kadar 70% digunakan untuk mensterilkan alat-alat bekam. Klorin dengan kadar 5,25% digunakan sebagai disinfektan perendaman alat kop bekam. Kasa steril. Kasa steril ini adalah digunakan untuk membantu mengambil darah bekam dari tubuh klien. Dan hanya kasa inilah yang dapat digunakan
ketika bersentuhan langsung dengan kulit. Tisu ini digunakan hanya untuk membersihkan instrumen atau perlengkapan alat bekam, dan tisu ini tidak boleh langsung digunakan bersentuhan dengan kulit klien. Hand sanitizer digunakan di masa pandemi atau kondisi prokes adalah wajib setiap klien dan setiap terapis bekam di awal tindakan harus menggunakan hand sanitizer. Plastik ini harus berwarna kuning dan digunakan sebagai tempat pembuangan limbah bekam. Safety box digunakan untuk pembuangan limbah jarum bekam. Alat cukur ini digunakan untuk posisi di mana terdapat rambut atau bulu pada tubuh klien. Demikianlah perlengkapan bekam sesuai dengan standar operasional prosedur Perkumpulan Bekam Indonesia. Demikian, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.